itu ngerasa dia itu di kos-kosannya ini ngerasa kalau dia itu selalu diikutin sama makhluk yang tidak kasat mata. Dan itu terjadi, dia kalau selalu pindah kos-kosan dan itu selalu terjadi. Kebetulan opung saya dari pihak laki-laki dulu mempunyai masih percaya kalau bahasa itu kayak si Pele Begu tuh. Itu yang mau saya tanyakan. Adik saya ini saya selalu bilang, kamu jangan berhalusinasi, kamu tetap fokus. Tapi selalu dia bilang, enggak kak, saya nggak berhalusinasi. Tapi dia selalu ada kak, datang ke mimpi juga. Jadi dia itu kadang-kadang sampai mau pingsan kalau di kamarnya itu. Jadi buat pertanyaannya sih, ini karena selalu berulang terjadi seperti ini, apakah ini ada sangkut pautnya sama background keluarga yang dulu, atau emang adik saya ini emang berhalusinasi aja atau gimana gitu. Saya juga bingung, tapi kalau adik saya ini sampai kayak putus asa, kak, kita harus ke orang pintar gitu, maksudnya biar dicari tahu aku ini yang diguna-guna atau gimana gitu. Jadi kalau aku selalu bilang sama adik aku, jangan, kamu itu harus percaya sama Tuhan. Iya kak, aku selalu berdoa kok, tapi kenapa selalu seperti ini? Apakah ini kutukan karena opung dulu seperti ini atau gimana gitu. Jadi karena kayak berselisih paham itu, adik saya pengen mencari pengobatan tapi bukan di jalannya Tuhan. Jadi suka bertolak belakang sama saya. Jadi Oke, Tulang sudah bisa memahami pertanyaannya? Oke, sudah. Ya, silakan Tulang. Ya, kalau misalnya memang kondisinya tadi itu usianya adiknya berapa tahun ya? Perempuan apa laki-laki? Kebetulan adik saya perempuan, usianya sekarang sekitar 26. 26 tahun ya. Kuliah atau sudah bekerja? Sekarang dia kerja. Oh, udah kerja. Jadi yang pertama adalah, yang mau kita lihat di sini adalah, pertama adalah dosa keturunan. Itu semua adalah dosa keturunan. Sama seperti halnya pada saat dosa daripada nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Di sini pun bisa jadi adalah yang pertama adalah dosa daripada keturunan daripada orang tua, ya kan? Kita lihat tadi dari opung sudah ada mengenai banyak ilmu ya, mengenai sepele atau apa gitu. Mungkin orang tuanya atau cucunya pun kena semua, ya kan? Ini adalah merupakan dosa keturunan. Yang kedua mesti kita lihat di sini adalah bahwa dosa keturunan itu kalau kita lihat banyak hal yang dilakukan, ya kan? Banyak hal, kalau kita lihat banyak hal yang dilakukan mengenai dosa-dosa ini adalah seperti misalnya kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang pakai cincin, banyak sekali orang yang pakai kalung, banyak sekali orang yang pakai gelang, itu pun juga pemberian dari opungnya. Nah, kita dilihat dulu apakah ada pemakaian hal-hal yang seperti ini. Kalau ada, itu harus dimusnahkan, itu harus didoakan, itu harus dibakar, dibuang jauh-jauh. Nah, jadi dicek dulu sama adiknya apakah pakai cincin pemberian dari opung, atau kalung, atau gelang, atau gelang kaki, atau gelang tangan, atau apapun juga yang merupakan pemberian peninggalan dari orang tua atau dari opung yang ada. Nah, itu harus dimusnahkan. Terus yang kita juga bisa lihat itu yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan mungkin dari segi makanan. Dari segi makanan kita nggak tahu apakah pernah ada pemberian makanan, ya kan, dalam acara adat, dalam acara
dalam acara penyugihan atau acara apapun juga, mungkin ada makanan-makanan yang mesti masuk ke dalam gitu ya. Kalau kita lihat itu banyak sekali orang-orang yang didoakan, pada saat dia didoakan, orang-orang yang kena santet ya, ada yang keluar paku, ada yang muntah ya, ada segala apapun. Nah itu hanya bisa dimusnahkan, hanya bisa dihancurkan itu dengan cara dengan cara doa, itu mesti didoakan, itu mesti harus dihancurkan di dalam tubuhnya itu gitu ya. Nah juga kalau memang doa sudah tidak lagi ibaratnya tidak bisa ditembus dengan doa, harus dilakukan dengan puasa. Doa dan berpuasa itu harus dilakukan, karena kita memohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya semua roh-roh jahat yang ada dalam tubuhnya, roh-roh setan, roh-roh iblis, roh-roh guna-guna yang ada di tubuhnya itu bisa dihancurkan, dihilangkan dalam nama Yesus. Nah itu harus memang diserahkan kepada Yesus gitu. Nah jadi hanya dengan doa dan puasa yang boleh dilakukan untuk memusnahkan itu. Nah itu mungkin yang bisa saya bagikan gitu. Karena kalau kita memaksa dia untuk mengikuti Kristus, terus suruh kita paksa dia untuk gereja, suruh kita paksa dia baca firman, itu dilepaskan dulu. Itu roh-roh jahat, roh-roh yang ada dalam tubuhnya harus dilepaskan dulu. Harus dilepaskan dulu, harus dihancurkan dulu, dimusnahkan dulu. Karena mungkin dia tidak kuasa melawan hal itu. Karena dia sebagai manusia biasa ya, mungkin dia tidak kuasa melawan itu. Nah, itu harus dilepaskan dulu. Makanya nanti kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan atau siapa yang dekat dari situ ya kan, itu mesti didoakan. Itu harus mesti didoakan dan nggak perlu dipuasakan gitu. Sehingga memang benar-benar tuntas. Kalau itunya udah tuntas, baru nanti kita pimpin dia, kita tuntun dia ke dalam pengenalan akan Kristus, supaya dia memiliki benteng yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, sehingga roh-roh itu tidak masuk lagi dalam tubuhnya dia. Kita nggak tahu roh-roh itu apakah hanya ada 1 atau 2 atau 3 ya. Seperti kita ketahui pada waktu Kristus Yesus mengusir roh orang yang kerasukan setan, ternyata itu adalah termasuk roh legion. Roh legion itu adalah roh itu beribu-ribu setan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya dia. Kita nggak tahu apakah setannya hanya 1 atau 2 gitu ya. Nah akhirnya Kristus Yesus mengangkat orang yang kerasukan setan itu dalam Injil Matius kepada roh babi ya, kepada babi-babi yang ada di sekitar. Dan babi-babi itu akhirnya mati, menerjunkan diri ke dalam jurang ya. Nah makanya itu mesti diselidiki dulu, dicek dulu, dilihat dulu gitu, apakah yang di dalam tubuhnya itu atau secara kasat mata apakah ada pegangan atau tidak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi saya pengen cerita juga. Kalau adik saya ini kalau dibandingkan dengan saya, kalau contohnya taatnya itu, contohnya ke gereja, ikut perkumpulan muda-mudi, dia itu sebenarnya lebih intens daripada saya gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang, kamu itu percuma gereja, kamu percuma ikut muda-mudi, tapi kamu kenapa mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal seperti ini? Sampai dia itu udah pernah minta doa sama kakak rohaninya, tapi tetap aja dia itu nggak yakin dengan melalui doa itu dia itu bisa sembuh. Jadi ibaratnya itu dia kayak putus asa. Aku didoakan aja kok nggak bisa hilang, apakah harus ke dukun lagi gitu. Jadi untuk meyakinkan adik saya ini supaya tetap nggak melenceng dari ajaran Tuhan Yesus, dengan dia percaya, meyakinin kalau dia itu bisa sembuh
melalui orang pintar lagi, gimana ya, maksudnya meyakinkan dia itu seperti apa gitu ya Bang Pendeta ya? Kalau seandainya memang sekarang gini, kita berdoa pada dia gitu ya, kita mohon kepada Tuhan, tapi dia hatinya tidak terbuka, jiwanya tidak terbuka, berarti ada benteng-benteng yang memagari dia, benteng-benteng yang memagari jiwanya dia, dan dia masih mempertahankan itu. Nah, yang menjadi yang harus kita doakan adalah benteng-bentengnya itu yang mau kita hancurkan, benteng-benteng pertahanannya dia itu yang mau kita hancurkan gitu. Nah, jadi memang ini harus timbul daripada dirinya dia sendiri. Kalau memang dia masih menyukai benteng-benteng yang ada dalam dirinya itu kita nggak akan bisa memusnahkannya. Tapi memang harus dari kesadaran dirinya dia sendiri, untuk dia mau bertobat, dan dia mau sungguh-sungguh menerima Kristus, dan dia mau untuk dihilangkan daripada makhluk-makhluk yang mengikuti dia itu. Apakah dia sungguh-sungguh mau dan dia sungguh-sungguh merasa terbeban atau merasa kurang nyaman atau kurang enak, ada roh-roh yang ngikutinnya dia terus ada roh-roh yang senantiasa mengganggu dia. Apakah dia mau gitu untuk roh-roh itu dimusnahkan? Mau nggak dia roh-roh itu untuk dihancurkan? Dan dia mau memutuskan ikatannya itu. Nah, jadi ini timbul daripada dirinya sendiri. Kalau dari dirinya dia sendiri tidak mau dan dia masih mau sayang terhadap roh itu, dan dia merasa nyaman, merasa masih enak lah ibaratnya gitu, itu nggak bisa. Jadi memang harus dari dirinya dia sendiri gitu. Dan dirinya dia sendiri itu yang datang kepada Kristus, bertobat dan menerima Kristus Yesus, dan Yesus mau menghancurkan roh-roh yang ada dalam dirinya. Tapi kalau bukan dirinya sendiri yang berkata, tapi kitanya yang mau, atau kakaknya yang mau, atau saudaranya yang mau, atau orang tuanya yang mau, itu sangat-sangat sulit gitu. Jadi harus dari dirinya dia sendiri. Karena roh itu tinggal di dalam tubuhnya, roh itu tinggal di dalam jiwanya dia gitu. Makanya harus dari dia sendiri. Dia mau mengaku dosa, dia mau bertobat dan mau menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mau hidupnya diubahkan dalam dosa, dan mau roh-roh yang ada di dalam dirinya dihancurkan, dimusnahkan di dalam nama Yesus. Nah, itu baru bisa. Jadi memang kendalanya adalah di benteng pertahanan dari diri kita, dari diri adiknya sendiri gitu. Jadi itu yang harus dihancurkan. Nah, bagaimana cara menghancurkannya? Yaitu harus timbul dari dirinya sendiri. Walaupun memang mungkin dia pelayanan, ya kan, dia melayani Tuhan. Apakah juga demikian dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot demikian. Yudas Iskariot itu melayani Tuhan. Tapi kita lihat, dia menjual Yesus. Ya kan? Dengan harga yang tidak seberapa gitu. Nah, itu. Jadi memang harus dari kesadaran diri dia sendiri, ya kan. Banyak orang yang melayani Tuhan, tapi kita bisa lihat bagaimana dengan kehidupannya dia. Banyak orang yang melayani Tuhan juga masih punya simpenan, masih ada sesuatu yang disembunyikan, dosa-dosa yang disembunyikan, banyak sekali hal seperti itu. Nah, makanya kita mesti harus benar-benar dari diri kita sendiri. Kita mau bertobat, mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mau hidup lahir baru, mau hidup di dalam Kristus, indahnya hidup dalam persekutuan Kristus, dan segala kuasa-kuasa jahat, setan, si iblis dimusnahkan, dihancurkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, barulah setelah itu mungkin dengan cara dia harus berdoa, dia harus merenung, ya tadi yang dibilang dari anak bungsu tadi kan, dia mengakui dosa-dosanya, ya kan, dan dia merenung, bukan hanya bermain perasaan, tapi harus ada juga otak, ya kan, ada juga otak ini memang benar-benar serius, sungguh-sungguh untuk mau berubah dan untuk mau mengambil keputusan untuk mau berubah gitu ya. Di sini kita lihat, ya kan, harus menggunakan otak bukan perasaan untuk merenung, ya kan.
keduniawian dan dosa sering membuat kita lupa daratan. Karena itu berilah waktu untuk merenungkan hal-hal